Mereka tidak terlihat bukan berarti mereka tidak ada. Saya bisa melihat apa yang Anda tidak bisa lihat. Bersama saya, Danupedia. Di sesi podcast kali ini, saya ditemani langsung oleh Mas Sugeng. Iya, Ya. betul sekali, Mas Sugeng. Mungkin buat kalian yang belum tahu, perkenalan diri, Ya, Mas Sugeng. nama saya Sugeng. Ya Sugeng saya lah. boleh bisa dibilang Sugeng aja dah gitu. Oke, Mas, kita kan mau bahas. Ini sebelumnya minum kopinya dulu kita. Oke, siap. Udah dibikinin. Yuk ngopi teman-teman. Apa nih? Apa kita mau? Kita mau bahas satu topik yang cukup menarik nih buat dibahas, yaitu tentang pesugihan tempat makan. Pesugihan tempat makan. Iya, betul banget. Menarik tuh kayaknya sih. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak Sugeng, tanyain aja. Oh, boleh tuh. Saya nanti akan jawab. Oke. Buat teman-teman yang penasaran dan juga tertarik buat ngikutin, nanti saya coba akan bantu jawab. Nah, itu silakan komen aja, komen bisa juga kan. Betul banget. Teman-teman, Mas ini apa? Komen silakan dulu. Betul. Yang ataupun yang punya pengalaman pribadi sama yang kami bahas, apa? Bisa komen. Oh, iya Mas, saya pernah gini. Nah, boleh juga tuh komen di bawah. Boleh juga kan? Iya, Ya, betul. insya Allah. Jadi nanti kita akan bahas berdasarkan komen-komen dari teman-teman semuanya. Iya. Oke? Oke. Nih, berarti malam hari ini kita bahas tentang pesugihan makan ya. Yep. Oh, oke nih. Saya ada ya banyak pertanyaan ya, bukan satu pertanyaan nih tentang pesugihan nih. Menarik nih soalnya. Pesugihan itu apa sih Mas? Iya, mungkin banyak dari kalian yang belum tahu pesugihan itu apa. Kita sering dengar kata pesugihan gitu kan. Wah, ini karena ada pesugihan nih, atau ada pesugihan B, ada pesugihan C. Tapi kita nggak tahu apa arti dari pesugihan itu sendiri. Jadi pesugihan ini adalah ritual, ya. Jadi mereka ini melakukan ritual sebagai cara ataupun upaya untuk memperkaya diri mereka dalam waktu yang instan. Dengan bantuan makhluk gaib tentunya. Dan yang pasti makhluk gaib ini memberikan bantuan ke mereka, ya, pelaku pesugihan ini tidak dengan tumbal bisa disebut. Yep, bisa dibilang kayak begitu. Jadi pesugihan ini kalau dibilang ya istilahnya cara instannya lah untuk seseorang mendapatkan kekayaan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Macam-macam pesugihan itu ada apa aja sih Mas? Ada berapa atau apa aja macam-macam pesugihan itu? Sebenarnya pesugihan tuh ada banyak ya. Ada banyak. Yang umum aja ya. Yang umum di Indonesia itu ada pesugihan Bulu Genderuwo, ada yang paling populer tuh ada pesugihan Gunung Kemukus. Jadi kita pergi ke Gunung Kemukus, fungsinya untuk ritual pesugihan, gitu. Jadi ada satu gunung di Indonesia, yang memang khusus untuk pesugihan. Kemudian juga ada pesugihan tempat makan, ada pesugihan janin, tukar janin, ada pesugihan juga tukar istri. Jadi ada juga itu. Iya, jadi pelaku pesugihan ini akan saling bertukar istri. Saling bertukar istri, di mana syaratnya itu untuk mendapatkan kekayaannya harus tukeran istri gitu. Tukeran istri gitu. Berarti itu 2 orang dong berarti yang melakukan pesugihan itu. Iya, betul. 2 orang. Jadi pesugihan tuh banyak sekali macamnya. Dan setiap pesugihan itu ada caranya juga berbeda-beda. Jin yang dipakai juga berbeda-beda. Jadi nggak sama. Nggak cuma satu jenis saja kalau melakukan pesugihan itu. Setiap jenis pesugihan, beda pula jinnya yang bekerja untuk mencari ataupun membangun fondasi kekayaan mereka pelaku pesugihan. Oke, tadi penjelasan yang sana sungguh ya bukan ya agak paham juga sama kayak yang dia bilang. Nah ini saya suka bingung nih Mas sama orang-orang yang pakai pesugihan gitu. Nah, bingungnya kenapa? Ya ngapain pada pakai gituan sih? Ngapain pakai ini, pakai itu, pakai ini? Kadang suka bingung sih buat apa dan untungnya apa sih gitu. Ya,
Kalau ditanya untungnya pasti mereka pengen dapat kekayaan. Tujuannya yaitu manusia itu nggak lepas dari yang namanya sifat puas, selalu kurang gitu. Makanya mereka akhirnya buat di antara segelintir mereka yang pengen kaya, yang merasa terus kekurangan gitu ya, pengen kaya. Saya bilang segelintir ya, karena nggak semua orang kaya itu pakai pesugihan. Ini jangan sampai di cut videonya gitu. Salah paham lagi. Iya, jadi segelintir mereka yang pengen kaya tapi effort ataupun usaha yang dikeluarkan itu sedikit, akhirnya menggunakan jalan ini gitu. Semuanya berawal dari sifat kerakusan kita sebagai manusia, sifat ketidakpuasan, selalu nggak puas, rakus, tamak gitu ya, yang menjadikan kita tuh pengen mencari harta itu secara banyak gitu. Dan akhirnya mereka yang merasa pengen dapat banyak harta tapi gua nggak usah ngapa-ngapain deh gitu kan. Nah, pakai cara seperti ini, itu cara pesugihan. Gitu. Ini kan cara pesugihan ini kan nggak keluar effort ataupun usaha apa-apa gitu kan. Uangnya datang ke kita. Cuma ya itu harus ada sesuatu yang diambil. Nggak ada, istilahnya nggak ada makan siang gratis. Itu harus ada biaya yang dikeluarkan. Iya, yang bisa disebut tadi ya. Iya. Apa yang kita sebut tumbal. Iya betul, bisa macam-macam. Bukan cuma nyawa juga, ada kesehatan gitu ya. Biasanya orang terdekat mereka atau bahkan mereka sendiri bisa kena juga. Ya. Jadi sebelumnya pelaku pesugihan ini akan mendatangi dukun ya, akan mendatangi dukun ataupun paranormal. Kemudian pelaku pesugihan ini bilang, saya mau kaya gitu, saya mau kaya, ataupun dia biasanya datang ke tempat-tempat keramat yang memang dikhususkan untuk pesugihan, kemudian berdoa, entah dapat bisikan dari apa, dari siapa yang menyuruh mereka untuk melakukan perbuatan seperti itu. Dan kalau tumbal nyawa, itu nyawanya nggak bisa diganti sama nyawa binatang, Sugeng. Nyawanya nggak bisa dipakai nyawa binatang, jadi harus nyawa manusia yang dipakai. Dan kemudian kalaupun kesehatan, itu biasanya kesehatan dari, jadi mengambil kesehatan misalkan nih keluarga Mas Sugeng gitu, amit-amit loh ya, kita amit-amit. Misalkan Mas Sugeng mau ngelakuin pesugihan, kemudian syaratnya adalah mengambil bukan jatah ya, istilahnya apa ya, aku bilang kayak sehatnya orang-orang tercinta Mas Sugeng gitu. Yang biasanya Mas Sugeng nih paling sayang sama siapa nih, orang terdekat siapa. Nah itu nanti kesehatannya akan semakin memburuk dan akhirnya orang tersebut bisa meninggal dunia gitu. Kalaupun tidak meninggal dunia, itu akan mengalami sakit yang kronis ya, sehingga orang itu mati segan, hidup pun tak mau gitu. Jadi sengsara terus hidupnya, nggak meninggal, tapi hidupnya sengsara karena penyakit gitu. Seperti itu Mas Sugeng. Jadi bisa nyawa ataupun bisa kesehatan pelaku pesugihan ataupun keluarga pelaku pesugihan, terutama orang-orang terdekat. Dan juga biasanya harta. Jadi seperti di riset ulang gitu. Misalkan contoh ya, kita udah punya banyak harta nih dari proses pesugihan gitu kan. Nah ketika udah ada di taraf tertentu gitu ya kan, ada di titik tertentu, nanti itu akan riset lagi, hartanya itu akan musnah, kekayaannya itu akan musnah. Entah itu karena musibah, biasanya musibah kebakaran atau musibah pokoknya musibah yang meluluh lantakan semua harta yang dia peroleh. Mas Sugeng, Mas Sugeng sendiri pernah ini nggak,
ada cerita ataupun pengalaman sendiri, ataupun dari orang lain juga boleh deh, tentang tempat pesugihan tempat makan ini. Pernah nggak? Kalau untuk pribadi saya sendiri ya, ya gini nih, saya pernah dan ada, dan saya pun memakannya. Jadi ikut makan gitu? Iya, ikut makan kan. Saya pun nggak tahu sih, dan saya kan nggak tahu kalau ini pakai pesugihan atau enggaknya, saya juga nggak tahu kan. Waktu itu saya makan di tempat itu, nggak saya bawa pulang tuh, saya makan, itu semua enak banget tuh, makan tuh enak sama saudara saya, wah ini tuh, enak. Udah tuh pulang. Terus selang 2 hari atau 3 hari kita pergi lagi tuh main tuh, main lagi, yaudah yuk main sana. Lama itu main agak lama. Terus ya biasa tuh pulang, makan tuh di tempat yang sama kita 2 hari sebelumnya itu di situ. Nah, dan bedanya ini kami itu dimakan di rumah, dibungkus. Kan kalau kemarinnya kan tuh makan di tempat, makannya di situ. Kalau kali ini dibungkus. Makan di rumah. Makan di rumah. Iya. Udah tuh saya pesen 2, saya bawa ke rumah. Makan di rumah aja, udah ya makan di rumah. Ya makan di rumah, udah tuh kita makan, yuk makan. Nah, habis sampai rumah, hampir udah mau habis tuh ya makan itu. Ini sudah saya bilang nggak enak ini. Ya, ini beda kayak kemarin ya kita mau makan di sana. Jadi rasanya berubah. Jadi berubah gitu. Nah kan, apa yang saya dengar atau yang saya tahu kan, ini pakai pesugihan itu biasanya kalau kita makan di tempat sama dibawa pulang itu beda rasanya, lebih enak makan di tempat daripada kita bawa pulang. Nah itu cuma setahu saya, cuma dengar dari ya bisik-bisik teman atau apa kan. Nah gitulah, kira-kira bener nggak tuh? Sebenarnya apa yang dijelasin sama Mas Sugeng tadi itu udah termasuk ke dalam ciri-ciri pesugihan tempat makan, gitu kan? Termasuk tempat makanan yang dibawa pada saat dimakan di tempat rasanya enak. Iya, betul. Pada saat dibawa pulang kok jadi berubah gitu kan. Mungkin banyak orang yang bilang makanannya dingin kali ya. Terus kalau diangetin rasanya berubah lagi jadi enak gitu. Ini beda teman-teman. Walaupun sudah diangetin gitu ya, itu rasanya tetap berubah jadi nggak enak. Emang beda itu ya? Beda. Jadi itu udah termasuk ke dalam salah satu ciri-cirinya. Walaupun gitu, tapi kita nggak bisa menjudge ataupun kita nggak bisa menyudutkan bahwa setiap makanan yang kita bawa pulang, pokoknya kita nggak makan di tempat makan tersebut nggak enak, terus kita langsung bilang, wah ini pakai pesugihan nih, nggak bisa bilang kayak gitu. Ya, ada beberapa ciri lain dari tempat makan yang menggunakan pesugihan. Itu salah satunya. Yang kedua itu ciri-cirinya adalah ada satu ruangan ya tersembunyi di tempat makan itu di mana kita nggak bisa menjangkaunya. Hanya ada beberapa karyawan atau bahkan karyawan tempat makan itu juga nggak tahu gitu ya. Artinya cuma pemiliknya aja yang tahu. Jadi satu ruangan khusus di mana ruangan ini ruangan yang gelap, kotor, lembab, di mana kalau kita baca ciri-ciri tempat yang disukai oleh jin, nah itu udah memenuhi. Tempatnya gelap, kotor, kemudian lembab. Nah, itu adalah tempat di mana jin pesugihan itu ada di tempat itu. Jadi spotnya lah. Iya, tempatnya istilahnya. Iya. Spot tempat. Iya, spot tempatnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ada ornamen-ornamen yang berlebihan. Sekarang kan tempat makan udah lagi berlomba-lomba nih ya. Iya. Buat masang ornamen-ornamen supaya pengunjung itu bisa santai, bisa relax gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar kita menghabiskan makanan di tempat makan, tapi juga buat refreshing juga. Tapi kalau ada kita sebagai, walaupun kita bukan harus
penikmat seni banget ya untuk tahu bahwa ornamen ini nggak harus di sini, itu pun kita tahu. Maksudnya orang biasa aja tahu gitu bahwa ini kayaknya ornamen ini nggak harus ada di tempat ini deh gitu kan, ataupun ini kayaknya nggak perlu taruh di tempat ini. Nah, itulah ornamen-ornamen yang dirasa kurang pantas ataupun kayaknya berlebihan untuk dipakai. Yang ketiga, kemudian selanjutnya adalah ada perbedaan. Ya, ada perbedaan pengunjung ataupun customer antara satu tempat makan dengan tempat makan di sebelahnya. Ya, di sini kita compare-nya ataupun perbandingannya harus sama ya. Kalau misalkan dia tempat makan, maka sebelahnya maka yang harus kita bandingkan satu tempat makan. Nggak bisa satu tempat makan yang lain kita bandingkan sama bengkel motor misalkan. Itu kan usaha yang beda ya. Iya, beda gitu ya. Jadi kalau misalkan tempat makan yang pakai pesugihan, itu pengunjungnya banyak nih. Ya. Sedangkan di sebelahnya yang masih satu blok katakanlah dengan tempat makan pesugihan ini, itu pengunjungnya sedikit. Bahkan mungkin bisa dihitung pakai jari. Gitu Mas Sugeng. Itu yang keempat. Terus selanjutnya adalah yang kelima. Biasanya itu ada salah satu tempat lagi nih ya. Ini tempat lagi dikhususkan untuk anggota dari keluarga mereka itu ditempatkan. Jadi yang tadi saya bilang, kalau pesugihan itu kan bukan cuma nyawa ya, tapi juga kesehatan dari orang-orang yang dicintai. Nah, orang-orang yang dicintai itu ataupun orang-orang yang tadi dikorbankan itu biasanya ditempatkan di ruangan itu. Yang di apa yang kata pengap kotor itu bukan? Itu buat jin. Itu buat jin pesugihannya. Yang satunya lagi khusus untuk menampung, bukan menampung ya. Memang istilahnya menempatkan orang. Kalau ini orang beneran. Orang terdekatnya ataupun bisa orang yang dipilih untuk ditumbalkan untuk ditempatkan di situ. Dan itu biasanya udah parah gitu. Mungkin aku mau cerita sedikit, dan aku harap teman-teman nggak kayak merasa jijik ataupun merasa nggak nafsu makan. Jadi ada metode pesugihan di mana orangnya itu disimpan di dalam kamar, di dalam satu ruangan itu yang aku ceritain tadi, dan dia lumpuh, masih anggota keluarga dari pelaku pesugihan, salah satu pelaku pesugihan, kemudian kakinya itu borok. Ada borok ya. Tahu kan penyakit kulit borok. Nah, sama pelaku pesugihan ini diambil boroknya, dimasukin ke dalam panci makanan yang dipakai. Itu sebagai salah satu syarat supaya cita rasa makanannya itu berubah jadi enak. Dan itu beneran teman-teman. Aku nggak bercanda ataupun mengada-ngada. Ini berdasarkan perjalanan aku ya ke beberapa tempat makan yang memang aku temuin itu pakai pesugihan seperti itu. Jadi dia ngambil boroknya, dimasukin ke manci yang ibaratnya yang dia ngolah makanan apa gitu ya. Iya betul. Jadi biar rasanya tuh enak. Jadi gitu ya ceritanya yang dari tadi kita ini gini panjang juga dan banyak juga macam-macamnya. Dan itu yang tadi saya ceritain adalah salah satunya teman-teman. Nah emang nih sedikit cerita yang Mas Danu kan tuh tadi rame sama sepi ya. Nah itu yang pas saya itu memang rame banget Mas. Dan tempatnya pun kita harus masuk gang sini gang sono, tapi harus emang rame sih benar-benar. Nah saya dengar lagi kan tadi pesugihan yang Mas Danu ada apa tuh dari ada bulu bukan yang borok. Borok masukin ke panci. Betul. Saya juga pernah dengar juga kan ada yang ini pakai tali pocong. Tali pocongnya masukin ke mancinya itu. Nah itu ada juga kan. Yang saya dengar itu emang
Ada itu, Ada. Emang bener ada. Ada, itu ada. Jadi tali pocongnya ini diambil dari pocong, bukan pocong ya. Kalau umat muslim kan kita nyebutnya ya itu kan dikebumikan secara kain kafan gitu ya, iya, menggunakan kafan. Nah itu tali pocongnya itu diambil dari jenazah yang baru dikubur. Iya, biasanya di bawah 40 hari setelah dimakamkan gitu. Makanya penting banget buat keluarga yang baru dikuburkan gitu ya, itu untuk nungguin kuburannya, makamnya ya 40 harian lah ya, 40 harian buat memastikan supaya kuburan ini benar-benar aman gitu ya, nggak diganggu sama mereka ini yang mencari tali pocong ini. Jadi mereka akan ngebongkar makam yang di bawah 40 hari itu, digali lagi, diambil tali pocongnya. Nah itu sebagai syarat penglarisan tempat makan gitu. Dan kalau penglarisan tempat makan yang menggunakan tali pocong tadi, itu jinnya adalah pocong. Jinnya adalah pocong gitu. Jinnya adalah jenis pocong. Dimana si pocong ini ini sekaligus aku cerita ya, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi aku pernah masuk ke tempat makan gitu ya, ke salah satu tempat makan yang nggak usah disebutin lah namanya. Jadi awalnya aku ngira nggak kayak tempat makan biasa kan, ya kan. Sampai tiba-tiba itu ada sosok pocong. Jadi tempat makannya tuh modelnya, ini ada tempat makan terus ada gerobak gitu, tapi gerobaknya tetap stay di tempat makan itu. Iya, paham. Jadi penjualnya bikin masakan di gerobak itu, kalau udah jadi antar ke belakang gitu ya, di meja-meja itu di belakang ada. Jadi pocongnya itu berdiri, tingginya tuh ya seukuran pocong normal, seukuran pocong normal lah ya. Itu berdiri di samping gerobak sambil meludah. Jadi dari samping gerobak dia pindah ke setiap mangkok yang ada di meja, istilahnya diantar ke orang itu ya. Iya. Meludah ke mangkok yang isinya makanan pengunjung yang sedang makan di tempat itu. Nah, itu tujuannya biar apa? Tujuannya supaya cita rasa dari makanan itu jadi lebih nikmat, jadi lebih enak gitu. Nah, makanya kelemahan dari penglarisan ludah pocong ini, kalau kita makan dibawa pulang alias nggak makan di tempat makan itu, cita rasanya jadi nggak enak. Jadi nggak seenak kita makan di tempat makan. Karena kenapa? Karena si pocong itu nggak bisa meludah. Nggak bisa meludah. Jadi pocong itu cuma bisa bekerja kalau kita makan di tempat makan itu. Kalau kita makan di tempat lain misalkan, itu nggak bisa meludah. Jadi rasa makanannya tuh jadi berubah gitu. Jadi nggak enak. Bilang tadi tuh udah beda rasanya ya. Iya, jadi kayak Om Sugeng cerita itu. Nah, ini ada pertanyaan. Kan tadi yang Mas Danu bilang dari tali pocong pesugihan itu bisa sebelum 40 hari. Di bawah 40 hari. Iya, di bawah 40 hari. Nah, tapi kalau yang di lebih 40 hari itu udah nggak bisa berarti ya? Udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Jadi biasanya ada jadi kalau syarat ya betul. Jadi pesugihan tali pocong ini salah satu syaratnya adalah mengambil tali pocong dari jenazah yang baru dimakamkan di bawah 40 hari. Kalau sudah di atas 40 hari itu udah nggak bisa. Karena syaratnya itu. Di bawah 40 hari. Yap, di bawah 40 hari. Oke nih, penjelasan kami cukup puas ya. Saya terima cukup puas, yang cukup ya, walaupun nggak semua saya tahu dan sebagian udah tahu lah ciri-ciri tentang tempat ini pakai pesugihan atau penglaris. Ya. Nah, untuk teman-teman juga nih yang belum tahu, ya kurang lebihnya seperti itu sih lah ciri-cirinya ya Mas. Ada yang tadi 4 macam kalau salah ya ciri-cirinya tuh teman-teman. Jadi kalian ya pasti kalian juga pernah ngerasain lah salah satu dari
kalian semua pasti pernah ngalamin makan Iya. ini enak ini. Nah itu tips and trick juga kan. Kalau yang punya kemampuan six sense kan langsung bisa ngelihat. Iya. Punya indera keenam kan langsung bisa ngelihat ada jinnya di tempat makan itu. Ada yang nggak beres. Tapi gimana kalau misalkan buat teman-teman yang nggak punya kemampuan indera keenam? Nah iya itu. Nah betul. itu caranya. Seperti yang saya udah sebutin tadi ciri-ciri dari tempat makan yang pakai pesugihan. Nah itu. Ini ciri-cirinya yang mudah dipahami kan untuk teman-teman. Nah dan ini gimana nih Mas? Ada cerita lagi kan? Ada dong. Ada, masih banyak cerita ini. Masih banyak. Tapi ntar dulu kita tahan. Oke. Karena ini kopi belum habis nih. Ah iya nih, kita minum dulu. Juga iya nih teman-teman, sampai lupa ngopi nih, ngobrol tentang pesugihan nih. Dan karena apa ya, saya pribadi pun suka sama cerita-cerita gini. Dan jujur saya kalau emang itu takut tapi penasaran. Ada yang sama nggak sih untuk teman-teman namanya? Kamu tuh apa ya, takut tapi penasaran gitu. Iya. Kalau saya gitu Mas, saya tuh kalau dibilang takut, tapi cuman penasaran aja. Iya. Apa bener ya gini ya, gitu tuh. Pokoknya nanti kalau Mas Sugeng punya cerita simpen dulu aja. Oke. Karena kita akan lanjut ke video selanjutnya. Iya. Buat teman-teman yang mau nonton, silakan like, komen, dan juga subscribe buat mendukung channel Danupedia. Iya, dan nantikan part kedua setelah video ini. Gitu. Oke? Karena masih banyak banget cerita-cerita. Masih banyak yang kita bakal spill. Yang kita bahas. Oke? Misal nih teman-teman komen di bawah. Misal, Mas, bahas tentang ini, tentang itu, tentang biasanya kan tadi pesugihan. Nah, dia teman, Mas, coba bahas tentang tumbal. Mas bahas tentang ini. Nah, boleh kalian kan? Siapa tahu kita boleh bisa banget. ceritakan apa sih ya, jadi gini kan. Bisa juga tuh. Kalian komen. Yang penting like, komen, subscribe lah tuh. Subscribe agar kita semangat juga bikin konten. Betul. Oke, lanjut ngopi nih teman-teman.